Ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Hai. Halo semuanya, Youth Lampung, GPDI. Halo. 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 Apa kabar semuanya? Halo. Halo Bunda. Iya, puji Tuhan. Semangat semua ya. Ya, hari ini saya berterima kasih sebelumnya kepada KD Pelpap yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan isi hati Tuhan buat kita semua, yaitu tentang love atau cinta ataupun kasih. Saya pribadi kali ini memang kalau mau berbicara tentang cinta atau kasih itu luas sekali ya, sangat luas, bahkan mungkin satu hari disingkapkan juga nggak akan tersingkap semua. Tetapi yang saya mau bawakan di sini adalah kita sama-sama belajar bahwa kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan semua membutuhkan kasih. Amin. Ya, kita semua tidak bisa bertahan hidup tanpa ada kasih. Ya, entahkah itu kasih storge, ya, filia dan berbagai macam bentuk-bentuk kasih. Kita semua butuh kasih. Contoh, ya, ini yang merupakan fakta di dunia ini. Bayi itu kalau dia baru lahir, kemudian dia tidak dipeluk selama 24 jam, rata-rata bayi itu akan meninggal. Ya, itu menandakan bahwa dari sejak lahir manusia atau makhluk ciptaannya itu membutuhkan kasih. Ya, kemudian tanaman, nah ini kan lagi viral nih ya, bunga-bunga lah, tanaman-tanaman itu menurut orang-orang penyuka tanaman itu kalau sehari aja nggak disapa, nggak disayang-sayang, itu cenderung untuk layu atau mungkin nggak bagus daunnya ya. Tetapi kalau sering disayang ya, disentuh, tanaman itu ternyata bagus daunnya. Ini menurut para pencinta bunga, saya termasuk pencinta bunga ya, dan saya menyaksikan sendiri. Kemudian yang ketiga, fakta. Saat orang itu kesepian atau tidak memiliki cinta, orang itu bisa bunuh diri. Itu banyak kasus-kasus orang-orang yang bunuh diri adalah orang-orang yang tidak dicintai, yang merasa tidak dicintai, atau orang-orang yang kesepian. Ya, nah itu fakta yang terjadi bahwa kita sangat membutuhkan cinta, kasih. Nah, saat ini kita mau sama-sama belajar sebagai anak muda. Ya, kita pasti sedang mencari nih ya, cinta sejati. Ya, ingat baik-baik bahwa cinta sejati itu hanya ada di dalam Tuhan. Anak-anakku, adik-adikku sekalian, karena gini, cinta manusia atau cinta menurut versi dunia itu biasanya sementara. Ya, contoh misalkan kalau baru pertama ketemu ya, itu pasti masih menggebu-gebu cintanya ya. Kemudian beranjak dengan waktu, berjalannya waktu, biasanya mulai menemukan sifat-sifat buruk lah atau karakter-karakter yang tidak cocok dengan kita. Cinta itu bisa tergerus ya. Cinta itu lama-lama bisa hilang dan hilang. Ya, benar nggak? Kemudian pasangan-pasangan nih ya, suami istri misalkan. Oke, waktu baru menikah, wah cintanya menggebu-gebu. Berjalan dengan waktu, begitu sang istri atau sang suami mulai mengalami perkembangan, mengembang ke kanan dan ke kiri, ya, mulai gemuk badannya, mulailah pudar cinta itu, ya kan? Kemudian yang istrinya mulai kelihatan keriput-keriputnya gitu. Kecantikannya mulai memudar pula lah cinta si pasangan. Itulah cinta dunia, ya. Kemudian ada lagi istilah, ada uang abang sayang, tak ada uang abang melayang. Nah, itu cinta dunia. Untuk itu, ya adik-adik sekalian yang saya kasihi, mari kita carilah, kejarlah kasih sejati. Itu hanya ada di dalam Yesus. Ya, hanya di dalam Yesus, Allah kita. Nah, menurut 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 bagian B, ya, Allah itu adalah kasih. Yuk kita sama-sama baca aja ya, 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 bagian B. Demikian firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih,
ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, kita mungkin berpikir bagaimana Allah bisa ada di dalam kita? Ya. Sekarang kita mundur ke belakang. Kita adalah ciptaan Allah. Amin. Ya, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Bahkan yang lebih dahsyat lagi, kita harus tahu bahwa kita diciptakan dan diberi nafas. Itu dari nafasnya Allah. Ya. Allah sendiri menghembuskan nafasnya ke dalam kita. Otomatis Allah ada dalam kita. Amin. Ya. DNA Allah itu ada dalam kita. Kita serupa dan segambar, bahkan nafas hidup kita itu berasal dari nafas Allah sendiri. Yaitu sebenarnya menggambarkan bahwa Allah ada dalam kita. Nah, sekarang yang harus kita bahas adalah seharusnya saat Allah ada dalam kita, kita juga memiliki sifat dan karakter Allah, yaitu kasih. Amin. Ya. Nah, saya mencatat di sini, nggak usah banyak-banyak. Ada ciri-ciri atau tanda-tanda anak-anak Allah yang memiliki kasih. Ya, yang pertama adalah orang yang memiliki kasih, dia tidak akan mudah menyerah. Ya, dia tidak akan mudah menyerah untuk orang yang dia kasihi. Bener nggak? Ya, anak-anak muda biasanya kalau yang sudah mulai punya pacar kan, wah biar hujan-hujan dibela-belain, pokoknya datang hari Sabtu harus ya, wah kuncar. Kemudian biarpun kadang-kadang nggak punya duit, bela-belain pinjam duit sama teman demi bisa beli bensin, beli coklat ya, yang kemarin habis Valentine nih. Ayo beli coklatnya minta sama ortu apa uang sendiri. Ya, itu. Jadi orang yang memiliki kasih, dia tidak akan mudah menyerah. Dia akan rela berkorban. Nah, itulah yang sudah dilakukan oleh Yesus, Allah kita. Yaitu apa? Dia menyerahkan nyawanya, dia rela berkorban demi untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Ya, yang harusnya nih kita nih binasa. Harusnya nih kita mati binasa masuk neraka. Ya, yang sebenarnya neraka itu tidak diciptakan buat manusia ya. Tetapi sejak manusia jatuh dalam dosa, kita sudah masuk harusnya dalam hitungan orang-orang berdosa yang harusnya binasa. Tapi karena Allah sangat-sangat mengasihi kita, maka dia merelakan nyawanya, menebus hidup kita, menghapus dosa kita. Nah, seharusnya lah kita sebagai anak-anak Allah, kita juga memiliki kasih Allah itu. Ya. Nah, bagaimana sikap kita yang menggambarkan bahwa kita adalah anak Allah? Allah ada di dalam kita. Ya. Yang pertama, kita sebagai anak-anak ya pasti menghadapi orang tua. Ya. Terkadang ada orang tua yang bisa mengerti, ada orang tua yang mungkin agak otoriter. Bagaimana sikap kita? Ya. Sikap yang harus kita ambil adalah tetap menghormati mereka. Amin. Kalaupun mereka pernah menyakiti hati kita, kita harus tetap mengampuni. Sebagaimana Tuhan Yesus mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kita. Ya, itu yang harus kita teladani, itu sikap Allah. Dan menandakan bahwa kita punya Allah di dalam kita. Ya, karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 12 ayat 14, ya, kita harus memberkati bahkan orang yang menganiaya kita. Jangan mengutuki. Seringkali tanpa kita sadari kita mulai mengutuki ya orang-orang yang menyakiti kita. Akhirnya kita jadi sama dengan orang-orang itu. Ya. Atau kita mengutuki orang tua kita mengutuki pasangan kita mengutuki orang-orang yang mungkin menyakiti hati kita. Nah, itu menggambarkan kita tidak punya kasih. Ya, Allah tidak ada dalam diri kita. Tapi saat Allah itu ada dalam diri kita, tindakan kita adalah mengampuni dan memberkati. Amin. Ya. Memberi kesempatan sebagaimana Allah memberi kita kesempatan untuk kita bertobat hingga saat ini kita ada di dalam Dia. Kemudian sikap kita kepada Allah. Jadi pertama adalah sikap Allah bagaimana terhadap manusia, kemudian sikap kita terhadap sesama kita, lalu sikap kita kepada Allah harus bagaimana? Ya, tadi dikatakan seseorang yang mencintai, mengasihi, dia tidak akan mudah menyerah. Ya, jadi ada saatnya mungkin kita menghadapi satu situasi
yang membutuhkan perjuangan kita. Kita harus memilih antara saya harus beribadah atau saya pengen hang out nih sama teman-teman saya. Dibutuhkan satu tindakan pengorbanan. Amin. Yang mana yang kalian pilih? Saya beribadah atau saya jarang-jarang saya kumpul-kumpul nih sama teman-teman gitu. Nah, itu membutuhkan satu perjuangan. Itu membutuhkan satu pengorbanan, ya. Atau mungkin cuaca, aduh hujan padahal cuma gerimis. Coba kalau ke pacar, dibela-belain gerimis-gerimis, ya. Tetapi ke Tuhan, mari nyatakan kasih-Mu sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, ya. Kemudian yang kedua, tadi pertama tidak mudah menyerah terhadap orang yang dia kasihi. Yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki kasih atau dia mencintai dan mengasihi adalah kedua, berusaha menyenangkan hati orang yang dia sayangi, orang yang dia kasihi. Oh, haleluya. Amin. Oh, kencang benar aminnya ya. Nah, kita lihat sikap Allah yang membuktikan bahwa dia menyenangkan hati kita adalah kita tiap pagi boleh bernafas. Amin. Ya, nafas kita gratis loh, nggak bayar. Kita boleh sehat sampai saat ini walaupun terkadang kita nih menyakiti hati Allah. Tetapi Allah tetap memberi kita kesempatan. Amin. Dia memberi kita apa yang kita butuhkan seperti itu ya. Bahkan kalau kita lihat di Alkitab, cerita Alkitab tentang bangsa Israel pada waktu perjalanan menuju ke Kanaan, keluar dari Mesir, bagaimana keras hatinya bangsa Israel, tetapi Allah tetap berusaha mengasihi bangsa ini, menyenangkan hati bangsa Israel. Bangsa Israel minta apa dikasih, minta apa dikasih, walaupun melawan terus. Itulah bukti bahwa Allah sangat mengasihi kita manusia. Amin. Dia menyenangkan hati kita, ya. Nah, itu sikap Allah terhadap manusia. Bagaimana sikap kita terhadap manusia sesama? Kita juga harus tetap berusaha. Nih, contoh anak-anak muda, pada orang tua, tetap menghormati mereka. Amin. Ya, tetap membantu orang tua kita. Apapun situasi kondisi, itu menandakan kita mengasihi orang tua kita. Kita mencintai mereka, ya. Sebagaimana mereka juga dulu waktu kita kecil kan, kita nakal, kita pipis, buang air sembarangan, tetap orang tua kita loh yang bersihin, benar nggak? Ya kan? Nah, kita nggak bisa balas. Pada saat kita besar sekarang, mari tetap hormati mereka, sayangi mereka, ya. Sebagaimana Allah tetap mengasihi kita apa adanya, seperti itu. Kemudian sikap kita kepada Allah, apa yang harus kita kerjakan? Yang harus kita kerjakan adalah menyembah Tuhan, ya. Kalau tadi mungkin kita berpikir, oh berarti saya harus nyanyi terus dong. Enggak juga, ya. Penyembahan kita sebenarnya adalah bagaimana kita memberi hidup kepada Tuhan, ya. Nah, dalam hidup kita sehari-hari itu juga kita bisa menyembah Tuhan. Lewat apa? Perkataan kita. Perkataan kita menyenangkan hati Tuhan. Apa sih yang menyenangkan hati Tuhan? Kalian tahu apa perkataan yang menyenangkan? Bersyukur. Amin. Ya. Bersyukur itu adalah salah satu kehendak Tuhan bagi kita. Ya, ada firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kita. Ya, jadi mari berikan hidup kita, talenta kita, bakat kita, terus ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu adalah salah satu menyenangkan hati Tuhan, menyembah Tuhan lewat hidup kita. Amin. Kemudian sebagai anak-anak muda, mari jaga hidupmu, jaga kekudusan, itu menyenangkan hati Tuhan. Itulah persembahan hidup, ya, kekudusan. Untuk itu mari kita sebagai anak-anak muda, ya, baik juga orang-orang dewasa muda yang sudah menikah, nyatakan kasih. Karena Allah itu sudah terlebih dahulu menyatakan kasihnya. Bahkan Allah itu adalah kasih. Allah itu ada di dalam kita. Kita di dalam Dia, ya. Untuk itu kita harus menyatakan hidup kita yang penuh dengan kasih. Amin. Orang yang penuh dengan kasih, orang yang mengasihi itu pertama sekali lagi tidak mudah menyerah.
Satu, untuk orang yang dia kasihi, mau rela berkorban. Kedua, kita harus selalu berusaha menyenangkan orang-orang yang kita kasihi. Amin. Orang tua kita, sesama kita, terlebih Tuhan. Ya. Saat kita melakukan itu dengan penuh ucapan syukur, maka itulah tanda kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama, ya, kita mengasihi orang tua kita. Itu adalah ciri-ciri dari orang-orang yang punya kasih, yang mengasihi Tuhan. Untuk itu, saya motivasi setiap anak-anak muda, mari persembahkan hidupmu menjadi satu penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Itu salah satu bentuk bahwa kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita nggak bisa membalas kasih Tuhan dengan harta kita. Kita nggak bisa membalas kasih Tuhan dengan apa yang kita bisa kasih, nyogok istilahnya, nggak bisa. Kita memberi hidup kita. Amin. Ya, jalani hidupmu sebagai anak muda, jaga kekudusan, hormati orang tuamu, ya, senangkan hati Tuhan dengan mengucap syukur, memberi talenta-talentamu kepada Tuhan. Itu adalah bentuk kasih kita kepada Tuhan. Amin. Dan saya percaya kasih yang sejati itu terus akan memelihara kita. Ya, kita akan tetap menikmati kebahagiaan dalam hidup. Ya, bahagia itu bukan harta yang melimpah, bukan. Bahagia itu adalah kalau Yesus ada dalam kita. Kita ada dalam Yesus. Amin. Hidup mengasihi sesama, ya, menghormati orang tua, terlebih lagi memberi hidup kepada Tuhan. Maka engkau akan menikmati kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Itu adalah kasih Allah dalam hidup kita. Puji Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang sederhana ini dapat memotivasi kita anak-anak muda. Amin. Jadi gak perlu pusing-pusing mau cari kasih sejati kemana, hanya di dalam Yesus. Ya. Amin, amin. Amin. Nanti pasangan yang sejati itu dari Tuhan juga kok. Jadi gak usah takut ya anak-anak muda, gak usah bingung, waduh gimana nih nanti masa depan saya. Gak perlu takut. Semua Tuhan sudah siapkan yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, rancanganku bagimu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Allah yang selalu mengasihi kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus